tahun 2025. Donald J. Trump sekali lagi menduduki ruang oval. Kemenangannya, bukti daya tariknya yang abadi di antara sebagian besar penduduk Amerika, diraih dengan susah payah dan bahkan lebih memecah belah daripada kemenangan pertamanya. Pidato pelantikannya, campuran akrab antara populisme dan janji, berpusat pada satu janji kunci: mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Konflik tersebut yang kini berlarut-larut hingga tahun keempat telah menjadi luka bernanah di panggung global. Trump, dengan gaya sombongnya yang khas, bersumpah untuk mencapai dalam beberapa bulan apa yang tidak dapat dicapai orang lain dalam beberapa tahun. Retorika kampanye Trump beresonansi dengan publik yang lelah perang. Pesannya sederhana, langsung, dan tidak dapat disangkal memikat: utamakan Amerika. Dia berpendapat bahwa Amerika Serikat telah menggelontorkan miliaran dolar ke dalam konflik yang tidak jelas akhirnya, menguras sumber daya Amerika dan mengalihkan perhatian dari masalah domestik. Rakyat Amerika menurutnya lelah akan keterlibatan asing, memikul beban keamanan global, sementara negara-negara lain, khususnya di Eropa, berpangku tangan. Janji Trump untuk mengakhiri perang bukan hanya taktik kampanye, itu adalah landasan visi kebijakan luar negerinya. Dia, sepanjang masa jabatan pertamanya dan di tahun-tahun berikutnya, secara konsisten mempertanyakan nilai NATO, mengkritik sekutu Eropa karena tidak membantu, dan menyatakan kekagumannya atas kepemimpinan Vladimir Putin yang kuat. Para pengkritiknya memandang posisi ini sebagai sembrono dan berbahaya, bukti pandangan dunia yang mengutamakan hubungan pribadi dengan otokrat daripada komitmen Amerika terhadap nilai-nilai demokrasi dan norma-norma internasional. Namun bagi para pendukung Trump, pendekatannya merupakan perubahan yang menyegarkan dari kelemahan dan keraguan-raguan yang dirasakan dari pemerintahan sebelumnya. Mereka mendambakan seorang pemimpin yang berbicara apa adanya, yang mengutamakan kepentingan Amerika, dan yang bersedia menantang status quo, meskipun itu berarti menjungkir balikkan ortodoksi kebijakan luar negeri yang telah mapan selama beberapa dekade. Saat Trump kembali ke ruang oval, dunia menyaksikan dengan campuran antisipasi dan ketakutan, bertanya-tanya apakah sang pembuat kesepakatan dapat memenuhi janjinya untuk mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina. Pendekatan Trump terhadap kebijakan luar negeri, seperti halnya urusan bisnisnya, selalu bersifat transaksional. Dia memandang hubungan internasional sebagai permainan zero sum, di mana ada pemenang dan pecundang, dan kompromi adalah tanda kelemahan. Pandangan dunia ini, yang seringkali bertentangan dengan nuansa diplomasi, sangat jelas dalam hubungannya dengan Vladimir Putin. Saya selalu menghormati Putin. Dia pemimpin yang kuat, sangat pintar. Kita bisa bekerja sama untuk mengakhiri kekacauan di Ukraina ini. Ini tentang berbicara langsung, pria ke pria, dan membuat kesepakatan. Trump telah lama menyatakan kekagumannya kepada pemimpin Rusia itu, memuji kekuatan dan kecerdasannya, bahkan ketika dia meremehkan pelanggaran hak asasi manusia Rusia dan campur tangan dalam pemilihan demokratis. Sejak awal masa jabatan keduanya, Trump menjelaskan bahwa dia bermaksud untuk terlibat langsung dengan Putin. Dia percaya bahwa kunci untuk mengakhiri perang bukanlah negosiasi multilateral atau tekanan dari organisasi internasional, tetapi kesepakatan empat mata dengan orang yang dia anggap memegang semua kartu. Panggilan telepon pertama mereka, hanya beberapa hari setelah pelantikan Trump, diselimuti kerahasiaan. Isinya hanya diungkapkan melalui kebocoran yang dikurasi dengan hati-hati dari Gedung Putih dan Kremlin. Namun yang jelas, kedua pemimpin telah menjalin jalur komunikasi langsung, saluran belakang yang melewati saluran diplomatik tradisional. Dunia menyaksikan dengan campuran daya tarik dan kengerian saat Trump dan Putin, dua pria yang dipotong dari kain otoritarianisme dan hinaan yang sama terhadap norma-norma global, terlibat dalam permainan diplomatik ayam yang berisiko tinggi. Trump adalah orang yang mengerti kekuatan. Kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara kita. Ini tentang rasa hormat dan kekuatan. Interaksi mereka, campuran aneh antara sanjungan, ancaman, dan janji terselubung, dimainkan di panggung dunia seperti acara reality TV, dengan setiap episode lebih tak terduga dan mengerikan daripada yang terakhir. Kritik menuduh Trump bermesraan dengan seorang diktator, melegitimasi agresi Putin, dan mendorongnya untuk melakukan tindakan brutal lebih lanjut. Namun Trump tetap tidak terpengaruh, yakin bahwa sentuhan pribadinya, naluri pembuat kesepakatannya, dapat berhasil di mana orang lain gagal.
Dia percaya bahwa dia bisa bernalar dengan Putin, bisa mencapai kesepakatan yang akan memuaskan kedua belah pihak dan mengakhiri pertumpahan darah. Apakah keyakinan ini berasal dari keyakinan yang tulus atau khayalan kebesaran yang berbahaya? Tetap menjadi pertanyaan terbuka yang akan memiliki implikasi mendalam bagi masa depan Ukraina dan dunia. Berminggu-minggu berlalu menjadi berbulan-bulan, garis besar tawar-menawar besar Trump mulai muncul. Inti dari rencananya adalah pembentukan zona demilitarisasi besar-besaran di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Zona penyangga ini yang membentang lebih dari 800 mil akan secara efektif membelah Ukraina menjadi dua, memisahkan timur yang berbahasa Rusia dari seluruh negara. Proposal tersebut yang bocor ke pers melalui sumber anonim mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas internasional. Kritik mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan Ukraina, hadiah atas agresi Putin dan presiden berbahaya yang akan mendorong para otokrat di seluruh dunia. Zona demilitarisasi yang diusulkan akan mencakup tidak hanya wilayah Donbas, pusat konflik sejak 2014, tetapi juga petak wilayah yang telah berada di bawah kendali Ukraina dengan kuat. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, dulunya kota-kota Ukraina yang ramai, akan jatuh di bawah kendali Rusia. Nasib mereka ditentukan oleh goresan pena dalam negosiasi yang jauh. Bahkan Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014, dalam sebuah langkah yang dikutuk oleh komunitas internasional, akan diakui sebagai wilayah Rusia. Pil pahit yang harus ditelan Ukraina. Bagi Ukraina, zona demilitarisasi yang diusulkan tidak kurang dari skenario mimpi buruk. Ini berarti menyerahkan kendali atas petak wilayah mereka yang luas, meninggalkan jutaan warga negara mereka di bawah kekuasaan Rusia, dan secara efektif mengakhiri aspirasi mereka untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Ini akan menjadi kekalahan yang pahit dan memalukan, bukti batas dukungan Barat dan kenyataan brutal politik kekuasaan. Trump, bagaimanapun, tetap yakin bahwa rencananya adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Dia berpendapat bahwa itu adalah solusi pragmatis, kompromi yang diperlukan untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dan untuk menahan agresi Rusia. Dia menepis kritik terhadap peredaan dengan alasan bahwa dia hanya bersikap realistis tentang situasi di lapangan dan mengutamakan kepentingan Amerika. Nasib Ukraina tampaknya tergantung pada keseimbangan pion dalam permainan catur geopolitik yang dimainkan orang-orang yang membaik kerbing bersiagaf sebesar mereka. Komunitas internasional menyaksikan dengan napas tertahan saat rencana Trump terungkap. Para pemimpin Eropa secara khusus menyuarakan penolakan mereka, melihat zona demilitarisasi sebagai presiden berbahaya yang dapat mengacaukan seluruh wilayah. Proposal ini tidak dapat diterima. Ini merusak kedaulatan Ukraina dan memberi penghargaan atas agresi. Kita harus bersatu melawan tindakan seperti itu. Tekad Trump untuk melihat rencananya, meskipun ada kritik yang meningkat, membuat aliansi transatlantik berada di bawah tekanan berat. Uni Eropa yang sudah bergulat dengan perpecahan internal, mendapati dirinya berselisih dengan sekutu terkuatnya. Lihat, Eropa perlu meningkatkan. Kita tidak bisa terus membayar tagihan untuk keamanan mereka. Kesepakatan ini adalah tentang mengutamakan Amerika dan menemukan solusi praktis untuk mengakhiri perang. Seiring permainan catur geopolitik berlanjut, taruhannya tidak bisa lebih tinggi. Masa depan Ukraina, stabilitas Eropa, dan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban internasional dipertaruhkan. Dunia menyaksikan, tidak pasti dan cemas saat babak baru dalam politik global mulai terungkap. Kita harus berdiri teguh. Kedaulatan kita tidak dapat dinegosiasikan, dan jalan kita menuju NATO sudah jelas. Eropa berdiri bersatu dengan Ukraina. Kami akan mendukung Anda dengan segala cara yang memungkinkan. Reaksi dari Ukraina dan sekutu baratnya cepat dan tegas. Zelensky menekankan tekad Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya dan melanjutkan jalannya menuju keanggotaan NATO. Sementara itu, para pemimpin Eropa menegaskan kembali dukungan mereka yang tak goyahkan untuk Ukraina, menjanjikan bantuan dan solidaritas. Lanskap geopolitik berubah dengan cepat. Kita harus siap menyesuaikan strategi kita. Saat ketegangan meningkat, para pemimpin selanjutnya menilai langkah mereka selanjutnya menguji air untuk mengukur potensi reaksi.
Jika Trump melanjutkan lintasannya saat ini, kita bisa melihat perubahan signifikan dalam aliansi internasional. Berbagai skenario sedang dipertimbangkan, masing-masing dengan sebagian risiko dan peluangnya sendiri. Polarisasi di Amerika Serikat memengaruhi keputusan kebijakan luar negerinya. Perpecahan internal ini dapat memiliki implikasi yang luas. Bensing betet interloffering periciment spranyid sepunggu padal. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan karena keputusan yang dibuat hari ini akan membentuk masa depan hubungan internasional. Taruhannya tidak pernah setinggi ini. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel.